Halo saudara, Anda kembali menyaksikan ke Indonesia Petang. Hari ini Senin 11 Agustus 2025. Kali ini bersama saya Oki Satrial. Kami awali ke Indonesia Petang dengan laporan utama. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong melaporkan hakim yang memvonis dirinya kepada Komisi Yudisial. Untuk kebaikan bersama ya. Ini peluang untuk membenahi. Indonesia dan Peru sepakat bekerja sama memberantas narkotika dan perdagangan ilegal. Sepakat juga kerjasama dalam pemberantasan narkotika, perdagangan ilegal. Informasi pertama saudara, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong memenuhi undangan Komisi Yudisial terkait laporannya terhadap 3 hakim yang menyidangkan perkaranya. Tom berharap abolisi yang diterima bisa menjadi momentum untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia. Kehadiran mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong ke gedung Komisi Yudisial untuk menjelaskan laporannya terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara terhadap dirinya atas kasus korupsi impor gula. Laporan terhadap Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu menyasar majelis hakim yang mengadili Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula. Mereka diantaranya Denny Arsan Fatrika sebagai Hakim Ketua, Purwanto S. Abdullah sebagai Hakim Anggota, dan Alvis Setiawan sebagai Hakim Anggota Ad Hoc. Laporan itu dilayangkan setelah Tom Lembong menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menyatakan pelaporan terhadap 3 hakim tersebut dilayangkan untuk melakukan pembenahan hukum, khususnya di institusi peradilan. Bersama-sama kita bisa memanfaatkan momentum dari abolisi ini ya, untuk mendorong perbaikan yang dapat kita dorong. Dan sayangkan kalau momentum ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama ya. Ini peluang untuk membenahi. Sementara itu, Komisi Yudisial berkomitmen untuk menegakkan integritas lembaga peradilan dan memastikan keadilan ditegakkan. Jika ditemukan pelanggaran, KY tidak akan ragu merekomendasikan sanksi etik kepada hakim yang bersangkutan. Pemerintah Indonesia dan Peru sepakat untuk bekerja sama memberantas narkotika dan perdagangan ilegal yang dinilai berdampak buruk bagi kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan peredaran narkotika dan perdagangan ilegal akan menjadi prioritas bersama mengingat dampak destruktif yang ditimbulkannya terhadap keamanan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Indonesia dan Peru sepakat untuk bekerja sama memberantas narkotika dan perdagangan ilegal. Hal ini disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Segara di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 11 Agustus 2025. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan di semua sektor Indonesia dan Peru akan bekerja sama untuk meningkatkan perdagangan antara kedua negara, termasuk pemberantasan narkoba yang dinilai berdampak buruk bagi kedua negara. Kedua kepala negara menilai sinergi dalam melawan peredaran narkotika dan perdagangan ilegal akan menjadi prioritas bersama mengingat dampak destruktif yang ditimbulkannya terhadap keamanan dan kesejahteraan rakyat. Kita sepakat juga kerjasama dalam pemberantasan narkotika, perdagangan ilegal. Ini yang sangat membahayakan kedua negara kita. Kita sepakat kerjasama di bidang pangan, di bidang pertambangan, di bidang transisi energi, di bidang perikanan, juga di bidang pertahanan. Pemerintah Indonesia dan Peru resmi mengeluarkan deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen untuk memberantas peredaran narkotika. Dalam kesempatan yang sama, kedua negara juga menyepakati kerjasama dalam meningkatkan kolaborasi di sektor pangan, pertambangan, transisi energi, perikanan, dan pertahanan. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap bersama kami di Indonesia Petang.